Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, karena mereka memiliki peran historis dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, yaitu orang yang dapat dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo yaitu nomor 9, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan 9 wali. Wali Songo beranggotakan 9 orang, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, di presentasi kali ini kita lebih mendetailkan kepada sejarah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mempunyai nama asli yaitu Raden Mas Said. Beliau lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi dan wafat di Kadilangu pada tahun 1513 Masehi. Beliau anak dari Raden Ahmad Sahuri dan Dewi Nawangarung. Beliau memiliki nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Susuhunan Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau bekerja di Kekhalifahan Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putra. Saya akan mempresentasikan tentang keturunan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki seorang perempuan yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dari pernikahannya tersebut beliau memiliki 3 orang anak yang bernama Raden Umar Said, Raden Dewi Sakayuh, dan Dewi Sofia. Salah satu keturunan Sunan Kalijaga ada yang menjadi Wali Songo, yaitu Raden Umar Said atau yang dikenal dengan Sunan Muria. Maulana Ishak atau ayah dari istri Sunan Kalijaga memiliki seorang keturunan yang menjadi tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Dewi Saroh dan Sunan Giri merupakan adik kakak, sehingga keluarga mereka cukup sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jenny Nur Fadila. Saya akan menjelaskan cara berdakwah Sunan Kalijaga. Yang pertama, untuk mengajak masyarakat masuk Islam, Sunan Kalijaga memilih jalur kesenian dan kebudayaan sebagai sarana mereka berdakwah, sehingga cepat menyerap dan diterima secara hangat oleh masyarakat pada zamannya. Yang kedua yaitu dakwah Sunan Kalijaga banyak sekali didapat di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sunan Kalijaga berpendapat jika berdakwah di kalangan keyakinan Hindu-Buddha, masyarakat akan menjauh. Yang ketiga, cara pengajarannya dipengaruhi ajaran Sufi dan menerapkan seni dan budaya Jawa sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga percaya dengan dakwah metode bertahap. Agar Islam benar-benar dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, maka orang diajarkan agama Islam secara bertahap dan disesuaikan dengan budaya setempat. Cara ini bisa dilihat dari karya yang digunakan Sunan Kalijaga sebagai media berdakwah, terutama di ukiran, wayang kulit, gamelan, dan lagu tradisional Jawa lainnya. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Nurjana. Saya akan mempresentasikan pusaka Sunan Kalijaga. Yang pertama, keris Kai Carubuk. Keris Kai Carubuk adalah keris yang lahuknya 17 itu dibuat oleh sahabat Sunan Kalijaga yang bernama Empu Sapu Mandagri. Saat pembuatannya, Sunan Kalijaga hanya memberikan bahan mentah berupa besi berukuran biji salak. Dengan kekuatan dan keamanan yang dimiliki Empu Sapu Mandagri, akhirnya keris tersebut rampung digarap. Yang kedua, Ontokusumo. Ontokusumo adalah sebuah kain yang berbentuk rompi, yang konon rompi itu adalah peninggalan dari Nabi Muhammad yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikanlah ke tangan Sunan Kalijaga. Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijaga setelah ia hatam Al-Quran pada malam Jumat. Saat itu, Sunan Kalijaga bersama wali lainnya tengah berkumpul di Masjid Agung Demak, dan tiba-tiba ia mendapatkan sepucuk surat jika ia mendapatkan sebuah rompi peninggalan dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, tongkat Kalimandasa.
Sunan Kalijaga memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani pengembaraannya. Dari tongkat itu selalu terjadi peristiwa di luar nalar, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api di dalam tanah setelah benda pusaka itu ditancapkan ke bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Yustika dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu-ilmu Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu ilmu Asma Kidung. Ilmu ini berguna untuk menangkal serangan gaib seperti pelet, guna-guna, dan santet. Yang kedua, ilmu Asmak Sungaraja. Ilmu ini berasal dari Nabi Khidir alaihissalam. Seseorang yang mampu menguasai ilmu ini maka akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Yang ketiga, ilmu sapu angin. Ilmu ini mentransfer energi untuk segala mara bahaya. Yang keempat, ilmu singkir songkolo. Ilmu ini yang dapat menyingkirkan kesialan dalam hidup. Yang kelima, asi tapa pendem. Ilmu ini berkhasiat untuk keselamatan dan mengandung supranatural yang tinggi. Yang keenam, ilmu aji kungkum. Ilmu ini bermanfaat sebagai ajian silat gaib guna untuk keselamatan diri. Yang ketujuh, ilmu sapu jagat. Ilmu ini dipercaya banyak orang sebagai sarana doa untuk mewujudkan hajat di dunia seperti kekayaan dan kemakmuran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandika Adi Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Masjid Sunan Kalijaga. Memang, masjid ini seakan tenggelam oleh nama besar Masjid Agung Demak. Masjid yang terletak di pemukiman penduduk Desa Kadilangu Demak yang hanya berjarak beberapa meter saja dari pemakaman Sunan Kalijaga. Tidak diketahui secara pasti siapa para tokoh yang mendirikan masjid ini. Namun, dari peninggalan yang ada di dalam masjid, dikatakan bahwa yang mendirikan masjid ini adalah Pangeran Wijil dan didirikan pada tahun 1564 Masehi. Setelah mengalami beberapa masa, masjid ini melakukan perombakan secara besar-besaran pada tahun 1970 dengan menambah beberapa serambi di areal depan masjid. Walaupun telah mengalami beberapa perombakan, masjid ini tetap menampilkan struktur awal masjid ini dibangun. Menurut beberapa informasi, masjid ini lebih dahulu dibangun daripada Masjid Agung Demak. Masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman santri Desa Kadilangu tentu saja menjadi syiar kebanggaan masyarakat Desa Kadilangu.